Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung aja kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesima mendengar doa yang Rasulullah SAW. Yang mana? Ya Allah, miskinkanlah aku dalam hidupku dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti bersama orang-orang miskin. Saya terkesima dengan doa itu. Karena saya mungkin bertanya di sini tentang diri kita. Oh ya, saya melihat itu dari sisi materi, Ustaz. Doa itu ya, Ustaz. Dari sisi materi yang saya lihat. Ya. Nah, kemudian kita ini sebagai umatnya Rasulullah yang selalu diwajibkan untuk mengikuti tuntunannya Rasulullah. Tapi dalam hal satu itu belum pernah kita berdoa yang seperti itu. Belum pernah kita meminta kepada Allah. Selalu ya Allah, lapangkanlah rezekiku seluas-luasnya, berikanlah rezeki seluas-luasnya. Kemudian alam pikir kita, semoga kita menjalani kehidupan ini dalam keadaan senang dari sisi materi. Satu pertanyaan lagi, kita ini kadang-kadang bertetangga, dan kita kadang-kadang memang sudah yakin bahwa rezeki itu tidak yang sama Allah berikan kepada umatnya. Apakah ini tuntunan iblis dan setan? Ini yang saya tanya sama saya. Saya punya mobil harganya 200 juta. Ketika mobil saya mau saya jalankan, saya lihat mobil tetangga harganya 2 miliar. Lisan saya tanpa saya sadari terucap. Bahkan mungkin di samping saya ada istri saya. Saya bilang, kapan dia kita punya mobil semewah itu? Kemudian kita pergi ke satu tempat, kita melihat pemukiman yang bagus-bagus, semuanya bagus-bagus. Terpetik lagi di hati dan terucap lagi di lisan kita, kapan saya punya rumah semewah itu ya? Nah, pertanyaan saya bukan berarti dari syukur dan tidak syukurnya, Ustaz. Apakah ini tuntunan iblis dan setan yang ada di saat saya terucap? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, bisa. Karena berapa banyak diawali dari keinginan itu, iman tipis, akhirnya korupsi, menipu, dukun. Kan bukan 1-2. Jelas ini iblis. Oleh karena itu jauh-jauh hari Allah nyuruh kita melihat orang yang undur ila man huwa asfala minkum, lebih miskin, sakit-sakitan, nganggur. Insya Allah banyak di kiri kanan kita. Kita datangi, ngobrol, kita bawa makanan, ngeliat rumahnya reot, kadang makan kadang enggak. Insya Allah bersyukur kita. Tapi kalau kita terlalu dekat dengan orang-orang yang jauh lebih kaya, sulit untuk bersyukur, sulit. Karena fitrah manusia seperti itu. Udah begitu ada iblis, ada setan tiap hari bersama kita. Maka salah satu cara resep dari Nabi alaihi salatu wassalam, akrablah, dekatlah, datangilah orang-orang miskin, terutama saudara kita yang ada hubungan darah dengan kita, mungkin paman, mungkin bibi, mungkin keponakan, sepupu. Syukur-syukur bawa bantuan.
insya Allah rasa syukur itu akan terus datang, ya. Dan tentang miskin, Rasul miskin ini, antum jangan bayangkan seperti miskinnya kita. Jadi kita mengatakan miskin itu dari ya puluhan tahun miskin terus. Nabi tidak. Nabi kalau habis mendapatkan rampasan perang ghanimah, beliau dapat berapa? Beliau dan keluarga dapat berapa? 1/5. Fardul humus kan? 1/5 yang besar sekali. Ya tentu kaya raya beliau. Tapi paling 3 hari. Kan beliau pernah bersumpah ya, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, pasti akan aku habisi selama 3 hari. Jadi kekayaan beliau itu tidak menumpuk, cepat habis. Tentu bukan buat senang-senang hura-hura. Kalau buat senang-senang hura-hura ya belasan tahun, puluhan tahun baru habis. Ini 3 hari habis. Buat apa? Buat sodako, fakir, miskin, mu'alaf dan seterusnya. Jadi keadaannya seperti itu dan terkabul memang. Beliau sangat-sangat tidak takut miskin. Ya, jadi kepasrahan beliau kepada Allah luar biasa, sangat luar biasa. Tentu ini akhlak yang sangat-sangat terpuji, maka tidak wajib, karena saking tingginya nggak wajib, sulit bagi kita ya. Dan boleh kita minta, ya Allah berikan aku kekayaan, karena dengan kaya aku bisa haji, bisa umroh, bisa bangun masjid, bangun pesantren. Dan buktikan ya, baru kaya dikit, baru dapat rezeki belum begitu banyak, langsung beliin semen buat masjid yang sedang bangun gitu. Ada rezeki dikit, langsung ingat saudara-saudara yang butuh bantuan gitu. Jadi jangan nunggu kaya raya dulu, belum kaya banget nih, ntar aja ya. Kalau udah kaya banget, jangan. Taruhlah antum pendapatan biasa jualan bersih sebulan 10 juta misalnya. Ini alhamdulillah dapat 12 juta. Langsung cari masjid, pesantren, anak-anak yatim gitu. Insya Allah itu nambah lagi. Langsung buktikan ya. Ada pendapat ulama tentang matlak itu satu, apakah berarti puasa Ramadan mengikuti Saudi? Dalilnya apa mengikuti Saudi? Saudi punya Arafah. Arafah di muka bumi itu cuma satu, adanya di dekat Mekah itu, Saudi. Maka orang seluruh dunia disuruh puasa apa? Puasa Arafah. Kan dari nama udah jelaskan di situ. Sudah jelas, gamblang, sahih, sorry. Namanya puasa Arafah. Tentu mengikuti wukuf di Arafah, ada patokannya. Maka Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, semuanya puasa Arafah mengikuti wukuf di Arafah. Maksud sih Nabi salah ucap? Kalau puasa Arafah itu boleh beda dengan wukuf di Arafah, lalu bilang Nabi puasa saumu yaumi Arafah yukafiru sanatan madiyatan, berpuasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu, berarti Nabi salah ucap dong. Mestinya Nabi bilang aja puasa 9 Dzulhijjah, jangan bilang puasa. Masa Nabi salah ucap ya. Itu untuk Arafah. Sehari setelah puasa Arafah kita ngapain? Sehari setelah puasa Arafah kita ngapain? Ya tentu sholat Idul Adha, jelas itu. Nah kalau Ramadan apa? Saudi ada apanya kok Ramadan harus ngikutin Saudi? Ada Ka'bah, ya apa hubungannya Ka'bah dengan Ramadan? Nah untuk Ramadan, karena sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian puasa Ramadan ketika melihat hilal. Akhiri puasa Ramadan, artinya besok 1 Syawal, ketika melihat hilal. Tentu hilal di Saudi, hilal di Jerman, hilal di Indonesia beda. Belum kalau mendung. Di Saudi cerah, di kita mendung.
Karena Nabi bilang apa? Kalau mendung, fa in gumma, kalau mendung, genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Genapkan Ramadan 30 hari kalau mendung. Ini sabda Nabi. Masa kita bilang, ya mendung, tapi di Saudi 29 hari kita ikut, berarti kita maksiat kepada Nabi, durhaka kepada Nabi, tidak taat kepada Nabi. Kan Nabi bilang, kalau mendung, genapkan 30, titik. Ketika di kita mendung, ya, ukurannya negara ya, bukan di Tangsel, bukan di Bandung, satu negara, karena satu pemerintahan kan. Uang kotak infak masjid buat upah marbot, muadzin, imam, beli air mineral, kopi, gula, teh dan seterusnya untuk orang yang datang ke masjid, apakah diperbolehkan? Ini secara uruf kan seperti itu ya. Tentu lebih baik kalau diumumkan. Ya insya Allah diumumkan juga nggak ada, DKM nggak malu ya. Pengeluaran gula teh untuk musafir yang datang gitu. Beda kalau buat makan-makan DKM ya. Habis sholat Jumat DKM makan di rumah makan sederhana ya. Kan sederhana ini ya kan. Umumin, berani nggak? Insya Allah nggak berani. Ciri-ciri dosa itu begitu, tidak mau orang lain tahu gitu. Kalau sekedar marbot, gula teh, atau mungkin buat buka puasa Senin Kamis, insya Allah DKM mengumumkan nggak malu. Ya jamaah yang mau nyumbang ya terus nggak mau saya kalau buat itu, saya maunya buat pembangunan atau listrik, ya silakan ya kan. Jadi untuk hal-hal yang wajar uruf seperti itu nggak masalah. Bagaimana hukum menjima istri ketika haid? Berdosa, haram, dosa besar ya. Tapi kifarat tidak ada kifarat. Berbeda dengan berjima di siang hari bulan Ramadan, ada kifaratnya, ada dendanya. Kalau ini tidak ada, tapi dosa besar. Bagaimana makan dan menerima hadiah dari pelaku riba? Kalau dihadiahi dikasih halal. Mana dalil? Rasulullah mau datang ketika diundang makan oleh perempuan Yahudi yang akhirnya beliau diracun itu ya, oleh perempuan Yahudi rentenir, istilah kita rentenir ya. Yahudi memang rata-rata penghasilannya begitu dari zaman Nabi sampai hari ini, riba ya. Beliau tahu, beliau datang dan beliau makan. Mengambil dalil dari apa yang dilakukan oleh Nabi, maka boleh. Kita diundang makan oleh pegawai bank, manajer bank, boleh ya. Adapun minta sumbangan dan seterusnya, apalagi buat masjid, lebih baik jangan ya. Kita dapat fee dari relasi kantor, mau ditolak tidak enak, kita terima tapi kita infakkan ke masjid, apakah berpahala? Fee tidak selamanya haram kan. Kalau halal ya dimakan sendiri nggak masalah. Fee bisa halal bisa haram. Jika antum pegawai negeri sudah digaji tapi masih mendapatkan seperti ini, itu haram. Dengan dalil Nabi marah ketika Ibnu Lutbiyah, pegawai beliau, berarti pegawai pemerintah, istilah kita ASN ya, menerima hadiah dari orang yang berhubungan dengan pekerjaannya, kecuali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tentu boleh. Misal saya jadi pegawai negeri, saya dibelikan mobil oleh abang saya yang kaya raya, nggak ada hubungannya dengan kerjaan saya kerja di Dukcapil misalnya, itu boleh. Yang tidak boleh adalah saya ngurusin proyeksi fulan, itu memang kerjaan saya, tentang AMDAL, tentang apalah kerjaan saya udah digaji dan saya pegawai negeri, kok masih dapat hadiah, ini haram. Adapun perusahaan swasta tergantung perusahaannya, kalau membolehkan ya halal,
kalau tidak membolehkan ya haram. Kan sering ya perusahaan itu mengatakan jangan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan kami. Ya tentu kita ngasih haram, dosa. Kita nggak amanah kan? Ada kalanya boleh. Apa misalnya? Pelayan restoran, pelayan atau tukang cukur, gitu. Tukang cukur kan, dia udah digaji oleh pemilik perusahaan cukur itu ya. Kita bayar misalnya 50.000. Kita kasih dia 5.000, 10.000. Itu biasanya pemilik perusahaan cukur itu tahu dan membolehkan atau mungkin dikumpulkan. Ya. Adapun perusahaan pegawai penguasa mutlak haram. Ya. Harus betul-betul mengandalkan gaji. Maka kalau antum merasa tidak puas menjadi pegawai negeri karena cuma dapat gaji nggak boleh lebih, ya jangan jadi pegawai negeri. Kalau antum siap jadi pegawai negeri, ya siap cuma dapat segitu gaji doang. Kalau mau lebih, siap-siap dosa, apalagi korupsi. Jika dalam masa talak satu tidak kembali rujuk, apakah bisa jatuh talak kedua? Enggak, satu ya udah satu aja, dan cukup untuk berpisah, nggak masalah. Misalnya saya mentalak istri saya, setelah istri saya 3 kali haid, kok saya tidak merujuk, ya sudah, pisah rumah. Ketika saya mentalak istri saya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, saya masih pulang ke rumah itu, masih satu rumah, cuman tidak satu kamar. Dan pakai jilbab ya, karena kan sudah bukan suami istri lagi, gitu. Selama 3 kali haid, kira-kira 3 bulan. Kalau kaum muslimin menjalankan sunnah ini, insya Allah perceraian itu akan semakin sedikit. Perceraian disukai oleh siapa? Masih ingat? Ya, iblis. Ketika ada yang lapor ke iblis, ada setan yang lapor ke iblis, aku datangi si fulan, akhirnya dia berzina. Bagus. Aku datangi si fulan sehingga dia minum khamar, kata iblis, bagus. Aku datangi si fulan sehingga dia mencuri, kata iblis, bagus. Lalu saya datangi si fulan dan fulana, akhirnya dia bercerai, kata iblis, ini dia. Langsung diberikan mahkotanya, didudukkan di singgasananya. Jadi iblis senang sekali dengan perceraian. Mungkin antum bertanya, ya, kok apa hebatnya perceraian? Iblis senang. Antum bisa lihat ya. Antum bisa para pelacur kerja di diskotik, anak ancur-ancuran, narkoba, gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya cerai. Ya, hampir nggak sedikit sekali pelacur yang kerja di diskotik segala macam dari gadis. Itu sangat jarang. Kebanyakan diawali dari janda ya tentu karena cerai kan. Taulah kita kenapa iblis sangat menyukai perceraian. Ya. Bagaimana hukum musola yang dibangun di komplek bea cukai dengan uang perusahaan, lalu bolehkan sholat di situ? Bukan urusan kita ya. Bukan urusan kita. Bahkan kita nggak mau tahu ada musola, ada masjid, ya udah sholat situ. Bahwa sangat tidak pantas ya. Ya, tapi itu bukan urusan kita. Adapun kita sebagai pengurus, ya kalau kita sebagai karyawan ya harus keluar ya. Ini kan pertanyaan ini insya Allah kan kita bukan sebagai karyawan ya. Mungkin sedang lewat, mungkin memang dekat rumah kita ya. Bukan urusan jamaah ya. Ada memang pendapat seperti itu, saya kira pendapat nggak kuat ya. Karena siapa yang bertanggung jawab, siapa yang tidak bertanggung jawab, itu kan ada. Jamaah insya Allah tidak bertanggung jawab ya. Kita datang ke masjid ini dibangun dari mana dan segala macam, bukan urusan kita. Ini tanahnya sudah diwakafkan atau belum, bukan urusan kita. Ketika kita masuk ke masjid ini, disunahkan tahiyatul masjid, kalau mau itikaf ya, nggak perlu kita nanya-nanya ini sudah diwakafkan atau belum.
bukan urusan jamaah. Wallahu a'lam. Bagaimana tentang Nabi membonceng Asma binti Abu Bakar? Kan nggak jadi. Nah itu yang ramai diperbincangkan ya. Bahkan Ibnu Hajar sendiri seolah angkat tangan, nggak berani jawab gitu ya. Kan jelas bukan mahram. Kenapa Nabi menawarkan? Ya. Nah kalau jawaban dugaan sih banyak ya, darurat, sangge kasihannya. Tapi intinya ya wallahu a'lam. Ya. Ini mirip-mirip ketika Nabi tidur di rumah Abu Talha, Ummu Sulaim mengusap badan Nabi dengan semacam handuk untuk diperas keringat Nabi ya. Mungkin musim panas gitu ya. Beliau tidur, biasa orang tidur kan kalau nggak dingin kan dia keluar keringat. Itu diseka oleh Ummu Sulaim, istrinya Abu, kan jelas bukan mahram ini. Itu pun menjadi pembahasan ya. Banyak para ulama yang nggak tahu, lebih baik mengatakan wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Habis ya, ada lagi. Assalamualaikum. Kesulitannya melakukan manfaat dalam usaha. Rahasia apa yang ingin Allah sampaikan? Mohon pencerahannya dalam memahami peristiwa. Kenapa Allah menciptakan manusia sedolim Fir'aun gitu, kira-kira begitu ya. Pertama tentu hanya Allah yang tahu ya kan? Kecuali Allah memberitahukan, sengaja aku ciptakan Fir'aun supaya begini. Yang jelas hanya Allah yang tahu. Tapi kan ada hikmah. Apa hikmah Allah menciptakan Fir'aun, Allah menciptakan Yahudi yang hari ini luar biasa ya, kedolimannya seolah nggak punya rasa malu gitu, membantai wanita dan anak-anak puluhan ribu. Pertama, Allah maha berkuasa. Apapun yang dilakukan oleh Allah betul-betul itu atas kekuasaan Allah, kehendak Allah. Dan kehendak Allah nggak ada yang tahu, betul-betul rahasia, nggak bisa diduga. Maka antum jangan pernah menduga, nih kalau orang begini nih, nah, begini nih, ini pantas dapat hidayah. Kalau begini nih nggak pantas, bolehkah? Nggak boleh. Ya, antum tahu siapa yang lebih pantas diberi hidayah? Abu Sufyan, Abu Thalib? Tentu kita semua akan menjawab yang paling pantas dapat hidayah adalah Abu Thalib. Memelihara Nabi, mencintai Nabi, pasang badan buat Nabi, membela Nabi. Malah nggak dikasih hidayah, kekal di neraka selama-lamanya. Sampai akhir kehidupannya belum mengucapkan syahadat. Sementara Abu Sufyan, musuh bebuyutan Nabi, 3 perang besar selalu memimpin pasukan untuk membunuh Nabi. Akhirnya diberi hidayah, masuk surga. Betul-betul di luar nalar. Itulah takdir Allah. Maka kita tidak bisa menduga. Kita hanya bisa mengatakan betapa kekuasaan Allah itu tanpa batas. Betapa kehendak Allah itu kita tidak bisa mengira-ira. Kan kita suka mengira-ira ya. Kalau begini nih, kalau begini nih, nggak boleh. Betul-betul sangat rahasia. Ya barangkali itu sedikit hikmah. Ya. Adapun rahasianya ya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Wallahu. Ya habis.
kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.